Halo semuanya, selamat datang kembali di K-Wave Insights. Hari ini kita akan membahas mungkin pertanyaan versus terbesar, paling sensitif, dan paling legendaris dalam sejarah K-pop modern, BTS versus Big Bang. Ini adalah topik yang bisa membuat fan war terbesar pecah di kolom komentar. Di satu sisi, kita punya Big Bang, para raja K-pop, icon fashion, para trendsetter yang mendefinisikan ulang apa artinya menjadi idol. Di sisi lain, kita punya BTS, grup musik terbesar di planet ini, pemecah rekor Billboard, ikon global yang membawa K-pop dari musik niche menjadi standar global. Jadi, siapa yang lebih hebat? Nah, selama beberapa saat ke depan, saya ingin kita lupakan dulu perdebatan itu. Karena menurut saya, ini bukan pertanyaan siapa yang lebih baik. Ini adalah pertanyaan, bagaimana Big Bang menciptakan cetak biru, blueprint untuk idol produser modern, dan bagaimana BTS mengambil cetak biru itu, menyempurnakannya dengan resep mereka sendiri, dan menggunakannya untuk menaklukkan dunia dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun. Ini bukan cerita tentang raja versus raja. Ini adalah cerita tentang evolusi, warisan, dan bagaimana raja K-pop akhirnya melahirkan emperor global. Mari kita mulai dari awal. Untuk memahami BTS, Anda harus memahami Big Bang. Sebelum Big Bang debut di tahun 2006, dunia K-pop sangat berbeda. Idol itu dibuat full manufactured. Mereka menyanyikan lagu yang ditulis orang lain, memakai baju yang dipilihkan, dan punya citra yang bersih. Lalu, YG mendebutkan 5 anak laki-laki ini, dan salah satunya, seorang rapper kurus bernama G-Dragon, adalah seorang produser. Ini adalah revolusi pertama. Idol yang memproduksi sendiri. Big Bang bukanlah boneka, mereka adalah seniman. G-Dragon tidak hanya menulis lagu, dia menciptakan hits nasional seperti Lies dan Haru Haru. Mereka membawa attitude hip-hop ke dalam dunia pop yang manis. Revolusi kedua, fashion dan attitude. Big Bang adalah fashionista. Mereka tidak takut tampil aneh, nyentrik, dan edgy. Mereka adalah grup pertama yang membernya, terutama G-Dragon, duduk di front row Paris Fashion Week. Mereka membuat brand mewah jadi terlihat street. Revolusi ketiga, kesuksesan solo. Taeyang, G-Dragon, Daesung. Mereka semua sukses besar sebagai solois sambil tetap menjadi grup. Mereka membuktikan bahwa 5 member bisa menjadi 5 bintang individu yang bersinar sama terangnya. Big Bang menciptakan cetak biru dari idol K-pop modern. 1. Musik yang diproduksi sendiri. 2. Brand fashion yang kuat. Dan 3. Kekuatan individu yang masif. Mereka adalah raja K-pop. Sekarang, mari kita maju ke tahun 2013. Industri K-pop sudah didominasi oleh Big Three dengan EXO dari SM sebagai yang terdepan. Lalu, dari perusahaan kecil bernama Big Hit, muncul BTS. Awalnya, mereka terlihat seperti copy-paste dari formula Big Bang, grup berbasis hip-hop, membernya, RM dan Suga, juga menulis lagu, mereka punya attitude garang lewat No More Dream. Tapi, disinilah letak perbedaannya. Ini adalah resep rahasia yang ditambahkan BTS ke dalam cetak biru Big Bang. Jika attitude Big Bang adalah kami keren, kami artis, kami trendsetter, attitude BTS adalah kami terluka, kami berjuang, dan kami sama sepertimu. Ini adalah lyrical authenticity, keaslian lirik. Saat BTS hampir bubar, mereka merilis I Need You. Ini bukan lagu tentang clubbing atau fashion. Ini lagu tentang keputusasaan anak muda. Mereka mulai membangun BTS Universe, sebuah storyline kompleks tentang persahabatan, kesehatan mental, dan tekanan sosial. Dan resep rahasia kedua, koneksi fans. Jika Big Bang adalah bintang yang misterius dan eksklusif di atas panggung, BTS adalah teman yang bisa kamu temui setiap hari. Mereka menggunakan media sosial, Twitter, V-Live, Bangtan Bombs dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun. Mereka menunjukkan sisi konyol mereka, sisi lelah mereka, sisi rentan mereka. Mereka membangun hubungan personal dengan fans mereka, ARMY, yang menjadi pasukan paling terorganisir dan loyal di dunia.
Disinilah kita melihat perbedaan skala terbesar. Puncak dominasi Big Bang sekitar 2015-2016 adalah sebagai Raja Asia. Tourmate mereka adalah salah satu tur terbesar yang pernah dilakukan artis Asia. Di Korea, Cina, dan Jepang, mereka tak tersentuh. Mereka adalah raja yang diakui oleh industri dan publik di seluruh benua. Sekarang, puncak BTS, 2017 sekarang. BTS mengambil koneksi ARMY dan storyline Love Yourself mereka, dan membawanya ke Amerika. Titik baliknya adalah BBMAs 2017. Mereka menang top social artist murni dari kekuatan ARMY. Ini adalah momen kuda Troya. Mereka menggunakan pintu sosial untuk masuk ke pasar musik paling sulit di dunia. Lalu mereka merilis Dynamite, Butter, Permission to Dance, lagu-lagu berbahasa Inggris yang ramah radio, tapi tetap membawa brand positif mereka. Hasilnya, mereka tidak hanya masuk ke Amerika, mereka menaklukkannya. Mereka meraih #1 di Billboard Hot 100 berkali-kali, tampil di Grammy, berpidato di PBB. Big Bang mengubah industri K-pop, BTS mengubah posisi K-pop di dunia. Jika Big Bang adalah raja yang memerintah kerajaan K-pop yang sangat kuat, BTS adalah emperor yang mengambil kerajaan itu dan memperluas wilayahnya hingga mencakup seluruh dunia. Jadi, BTS versus Big Bang? Sekali lagi, ini bukan versus, ini adalah evolusi. Warisan Big Bang adalah cetak biru. Mereka membuktikan bahwa idol bisa menjadi seniman. Setiap grup Gen 3 dan Gen 4 yang membernya ikut menulis lagu, yang peduli pada fashion, yang punya rapper lain kuat, mereka semua berjalan di jalan yang telah dibuka oleh G-Dragon dan kawan-kawan. Warisan BTS adalah standar global. Mereka membuktikan bahwa grup dari Korea yang bernyanyi dalam bahasa mereka sendiri, yang bicara tentang kesehatan mental dan cinta diri, bisa menjadi artis terbesar di planet ini. Mereka membuka pintu bagi semua artis non-barat. Big Bang adalah para raja yang mengubah K-pop dari dalam. BTS adalah emperor yang menunjukkan seberapa jauh K-pop bisa pergi. Kita tidak perlu memilih, kita hanya perlu bersyukur bahwa kita hidup di era di mana kita bisa menyaksikan keduanya menulis sejarah. Apa momen favorit kalian dari Big Bang atau BTS yang paling mengubah pandangan kalian tentang K-pop? Mari kita diskusi dengan hormat di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.